As-salisu ayya alla yukhrija badalan bi'tibaril qimah bal yukhrijul mansusu alaihi fal yujzi'u wariqun an dhahbin wala dhahbun an wariqin wa in zada alaihi fil qimah. Yang ketiga, kewajiban ketiga ialah jangan sampai mengeluarkan dalam hal zakat ini jangan sampai mengeluarkan pengganti. Jangan sampai mengeluarkan pengganti. Jadi beras diganti dengan uang. Itu contohnya ya. Tidak boleh begitu. Allah yukhrija tidak boleh mengganti dengan mempertimbangkan harga. Artinya pakai nilai uang. Bahkan harus yang dikeluarkan itu harus barang-barang yang sudah dinas oleh Rasulullah, yang disebut oleh Rasulullah, yang disebut namanya oleh Rasulullah. Jadi kalau tidak boleh mengeluarkan pengganti, maka tidak cukup mengeluarkan perak sebagai zakatnya emas. Sebaliknya mengeluarkan emas sebagai gantinya perak, karena yang dia miliki kekayaannya adalah perak, kemudian ternyata dia yang dikeluarkan ada emas. Itu jangan, tidak boleh begitu. Harus ikut yang dinas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in zada alaihi fil qimah, walaupun nilai atau uangnya itu lebih tinggi nilainya daripada yang dikeluarkan zakat, daripada yang harus dizakati itu. Jadi nilai perak lebih tinggi daripada nilainya emas di suatu daerah, di suatu waktu misalnya. Nah, karena orang lagi butuh perak, itu tetap tidak boleh. Wala'alla ba'da man la yudriku warada Syafi'i radhiyallahu anhu yatasahalu fi dzalika aw yulahidul maqsuda min saddil khullati. Bisa jadi orang yang tidak bisa menangkap, tidak bisa menjangkau apa tujuannya Imam Syafi'i, harus emas harus keluarkan emas, perak harus perak, padi harus keluarkan padi. Itu mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Itu orang yang tidak menangkap apa maksudnya Imam Syafi'i, harus sesuai dengan barang yang dia miliki, sehingga dia ya tasahalu bidzalika, gampang-gampangan dia. Jadi mestinya wajib beras, dia keluarkan jagung misalnya. Itu tidak tahu apa tujuannya Imam Syafi'i kalau beras harus beras. Kemudian yang dia pertimbangkan hanya adalah tujuan utama, pokok, yaitu saddil khullah, ialah membuntu, adalah menutupi kekurangan orang miskin. Orang miskin itu sebab kekurangan. Dengan uang maka kekurangan itu akan tertutupi. Hanya memikirkan itu orang yang tidak paham maksud Imam Syafi'i. Ama abada wa tahsili fa inna saddal khullati maqsudun wa laysa huwa kullal maqsudi. Bal wajibatu syar'i salasatu aqsamin. Qismun huwa ta'abbudun mahdun la madkhala lil hududzi wal aghradi fihi. Orang yang punya pikiran seperti itu, bahwa yang penting adalah menutupi kebutuhan orang miskin. Uang, mereka lebih senang pakai uang misalnya. Sudah tertutupi kebutuhan orang miskin. Hanya itu yang dipertimbangkan, tidak menangkap apa yang menjadi tujuan Imam Syafi'i. Kalau beras harus beras, emas harus keluarkan emas. Orang yang begitu itu betapa jauhnya dari menghasilkan ilmu.
Artinya sungguh jauh sekali orang yang gampang-gampangan seperti itu, dia jauh dari mendapatkan ilmu. Sebab apa? Sebab menutupi kekurangan. Orang miskin itu memang menjadi tujuan. Tetapi itu bukan semua tujuan. Tujuan semuanya adalah menutupi kekurangan orang miskin. Tidak itu. Tidak hanya itu. Bahkan kewajiban-kewajiban syara itu ada 3 macam. Kewajiban syara itu ada 3 macam. Macam pertama adalah ada kewajiban yang murni ta'abbud, murni penghambaan, murni ibadah, yang sama sekali tidak ada kepentingan logika, kepentingan tujuan manusia, tidak ada sama sekali di situ. Contohnya adalah wadzalika karamyil jamarati masalan idla hadhadil jamrati fi wusulil haso ilaiha. Contohnya yang tidak ada unsur logika sama sekali, unsur kepentingan sama sekali, ialah contohnya seperti melempar jamroh itu tidak ada kepentingan sama sekali di dalam jamroh, melempar jamroh. Jamroh dilempar dengan kerikil. Apa? Oh, ada setannya di jamroh itu sehingga harus dalam, tidak ada, itu mitos, itu tidak ada hadisnya. Tetapi memang kita diperintahkan untuk balang jumroh, untuk melempar jamroh, itu saja. Jadi ini murni, contoh yang murni, ibadah murni, tidak ada unsur logika sama sekali, tidak ada unsur rasionalitas sama sekali. Famaqdusu syar'i fihi al-ibtida'u bil amali liyudhhira al-'abdu riqdahu wa 'ubudiyatahu bi lima la yu'qalu lahu ma'nan. Jadi tujuan syara memerintahkan ibadah yang irasional, yang tidak bisa dicari alasannya, hikmahnya. Ialah tujuannya adalah menguji manusia dengan beramal. Harus amal ini kamu. Apa tujuannya? Logikanya gimana kok saya harus begini? Jangan tanya itu. Yang penting kamu harus kerjakan itu amal ibadah. Kenapa harus begitu? Agar seorang hamba itu memperlihatkan keperbudakannya. Penghambaannya dia perlihatkan dengan beribadah seperti balang jamroh. Walaupun kelihatan kayak sinting, batu dilempar. Ya, karena itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu saja, titik. Karena saya ini adalah hamba Allah. Saya ini ada budak Allah. Sudah begitu saja. Memperlihatkan status kebudaannya, kehambannya, ialah dengan melakukan hal-hal yang tidak ditangkap alasannya, hal-hal tersebut. Ibadah yang tidak bisa dijangkau rasionalitasnya, logikanya oleh akal. Itu sudah, lakukan itu. Fadhal. Lianna ma la yuqulu ma'nahu qad yusaiduhu dhabu'u alaihi wa yad'uhu ilaihi. Kenapa? Karena suatu amal ibadah yang hikmahnya itu bisa ditangkap, bisa kita pahami, hikmahnya, alasannya kok bisa kita ketahui, itu kadang-kadang didukung oleh watak bawaan, bawaan kita, dan watak bawaan itu mendorong untuk mengamalkan itu. Seperti banyak banyak di YouTube, di video-video bahwa sholat itu sebenarnya olahraga. Buktinya ini, bahwa ini ruku ini mengandung ini, kalau sujud mengandung ini, bisa menyehatkan ini, bisa. Itu kata mereka. Sehingga kalau ketemu alasannya seperti itu di YouTube itu, lama-lama kontemporer itu, orang bersemangat melaksanakan sholat karena dia ingin sehat.
bukan karena memperlihatkan kehambaannya. Nah, itu tidak beres, itu ada syiriknya itu. Ya, syirik tidak sempit seperti orang-orang Wahabi itu. Orang Wahabi itu sangat dangkal memahami syirik. Jadi sholat misalnya agar sehat, sholat dia agar sehat, nah, itu tidak murni penghambaan, kurang bagus itu. Afala yadharu bihi khulusur riqi wal ubudiyyati. Maka dengan amalan ibadah yang ada hikmahnya, yang ada alasannya, ada logikanya, ada rasionalitasnya, itu tidak tampak. Kalau begitu kemurnian kehambaan itu tidak tampak, karena ingin sehat. Kenapa dia bersedekah? Karena ingin kaya, karena dapat balasan dari Allah yang lebih besar lagi. Itu penghambaannya kurang maksimal. Penghambaannya idil ubudiyatu tadharu bi an takuna al harakatu li haqqi amril ma'budi faqad la li ma'nan akhar. Kenapa demikian? Karena penghambaan itu bisa tampak dengan cara semua gerakan-gerakan manusia itu ya karena itu perintah Tuhan yang menciptakan kita. Titik, fakot titik itu saja. Bukan karena alasan yang lain, bukan karena agar lebih kaya, agar lebih sehat sehingga saya harus banyak sholat. Bukan karena itulah namanya penghambaan yang murni, yang maksimal. Wa idza wa kadzalika wa aktsaru amalil haji kadzalik, amalan-amalan haji, ritual haji yang paling banyak adalah yang irasional, yang tidak masuk akal. Putar-putar di Ka'bah itu apa logikanya? Apa? Oh, sehat karena olahraga, bukan itu. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah itu tidak rasional. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,